sejahtera saudaraku. Firman Tuhan diambil dari Galatia pasal 6 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam persekutuan doa keluarga kami beberapa hari yang lalu, saya membacakan kisah ini. Adalah seorang pemuda yang mengisi hari-harinya hanya dengan bersantai dan bermalas-malasan. Dia berkata pada dirinya sendiri, untuk apa saya bekerja? Saya ingin menikmati hidup saja. Saya percaya Tuhan akan memelihara hidup saya. Sepanjang hari, dia tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan hanya bermalas-malasan. Sampai akhirnya dia merasakan lapar. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke ladang milik tetangganya, sebab di sana ada pohon apel yang banyak berbuah. Dia kemudian mencuri buah-buah apel untuk mengusir rasa laparnya. Dan ketika ia sedang berusaha memetik buah apel, tiba-tiba tetangganya datang menuju ke arahnya. Dia menjadi sangat ketakutan. Lalu ia berlari sangat kencang, terus berlari sampai tak terasa ia masuk ke dalam sebuah hutan. Dan di hutan itu, dia berjumpa dengan seekor serigala. Dia kembali ketakutan, dan dalam ketakutannya itu ia melompat, memanjat sebuah pohon tinggi di dekatnya. Namun anehnya, serigala itu tidak menghampiri dirinya. Serigala itu hanya melolong dan tidak mendekatinya. Dari atas pohon itu akhirnya pemuda itu tahu bahwa serigala itu hanya memiliki 2 kaki yang kuat, sedangkan 2 kaki lainnya patah. Pemuda itu merasa heran, bagaimana mungkin serigala itu dapat bertahan hidup dengan keadaannya yang seperti itu. Tiba-tiba ia mendengar bunyi seekor binatang datang mendekat. Dia melihat seekor harimau datang dengan menggigit daging kelinci buruannya. Pemuda itu makin ketakutan. Namun kemudian ia melihat suatu pemandangan menakjubkan. Harimau itu mendekati serigala dan kemudian meninggalkan daging buruannya di dekat serigala itu. Lalu serigala itu menikmati makan siangnya. Peristiwa itu membuat sang pemuda semakin yakin dan dia semakin mantap dengan pemikirannya. Dia takjub betul pada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa pada serigala itu. Dan dia berpikir Tuhan pasti juga akan memelihara hidupnya. Akhirnya dia kembali ke rumah. Dia makin yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidupnya. Dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk singgah di pinggir jalan dan duduk di sana sambil meminta-minta dan menanti orang memberikan bantuan dan belas kasihan kepadanya. Waktu terus berlalu hingga malam larut. Dia semakin lapar, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dengan langkah lunglai, dia berjalan menuju ke rumah. Lalu di dalam perjalanan ia berjumpa dengan seorang pendeta. Dia menceritakan apa yang dia alami dan keyakinannya akan pemeliharaan Tuhan. Lalu pendeta itu berkata, "Benar anakku, setiap makhluk diciptakan dengan alasan tertentu. Demikian juga setiap keadaan diizinkan terjadi dengan alasan tertentu. Tuhan menciptakan kamu pasti juga punya tujuan dan alasan. Namun lihatlah dengan cara berbeda.
Mengapa engkau tidak melihat dirimu pada posisi harimau yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan bagi sang serigala? Anakku, bekerjalah. Pulanglah dan jadilah seseorang yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan bagi keluargamu dan juga bagi sesamamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah tadi disadur dari tulisan Anthony de Mello. Kisah itu mau menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu punya alasan. Selalu ada rencana Tuhan di balik setiap kejadian. Demikian juga pada saat ini, kondisi kita dan apa yang kita alami tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa ruang gerak kita akan sangat terbatas karena harus berdiam diri di rumah, mengikuti himbauan Badan Kesehatan Dunia melalui pemerintah, supaya kita dan orang lain tetap terjaga dari virus corona. Tuhan pasti punya rencana. Sambil terus menemukan dan memahami rencana Tuhan, pada saat ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan melalui seruan Rasul Paulus, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudaraku, kita dapat percaya bahwa alasan Tuhan mengizinkan peristiwa corona ini dialami dunia, salah satunya adalah supaya kita hidup saling menolong. Amatilah pekerjaan atau perbuatan kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh berarti? Agar jangan sampai kita merasa diri berarti, padahal sesungguhnya tidak sama sekali. Amatilah pekerjaan kita, perbuatan kebajikan apa yang sudah kita lakukan. Saudaraku, sesederhana apapun pekerjaan kita dan perbuatan kita, itu yang akan dinilai, itu yang menentukan siapa diri kita. Sebab kita dinilai bukan dari pekerjaan dan perbuatan orang lain, tetapi kita dinilai dan dilihat dari pekerjaan dan kebajikan yang kita perbuat. Supaya dengan demikian kita dapat bermegah karena perbuatan kita dan bukan karena perbuatan orang lain. Mungkin kita bisa merenung, jangan-jangan selama ini kita hanya menjadi orang yang begitu bermegah dan bangga dengan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, sementara kita tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, sekarang kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk hidup bertolong-tolongan. Sebab dengan demikian, kita dapat semakin memberitakan pada dunia ini bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada dan sempurna. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan kita, dan melalui pekerjaan kita, kita pun dapat berbagi kehidupan. Kita dapat menjaga dan memelihara kehidupan orang lain. Amin. Salam sehat saudaraku, tetap semangat, Tuhan memberkati.